Menurut Purbaya, permasalahan sistem Cortex yang masih terus terjadi sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025 sudah terdeteksi. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan canggih milik Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Cortex, di mana Purbaya menargetkan proses perbaikan Cortex rampung dalam waktu 1 bulan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan canggih milik Direktorat Jenderal Pajak Cortex. Menurut Purbaya, permasalahan sistem Cortex yang masih terus terjadi sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025 sudah terdeteksi, yakni karena disebabkan masalah sistem informasi dan teknologi itu sendiri. Untuk itu, pihaknya berencana akan memanggil ahli IT dari luar untuk memperbaiki Cortex dan menargetkan proses perbaikan Cortex rampung dalam waktu 1 bulan. Saya akan lihat Cortex seperti apa. Keterlambatan dari Cortex akan kita perbaiki secepatnya dalam waktu 1 bulan, harusnya bisa. Itu IT, problemnya IT. Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat. Cortex selaku sistem perpajakan canggih baru milik Indonesia memang kerap menjadi sorotan, bahkan bulan-bulanan di lini masa media sosial. Sejumlah error terjadi sejak awal implementasinya pada 1 Januari 2025, bahkan membuat para wajib pajak kecewa. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, tadi di era Menteri Keuangan yang baru ditargetkan dalam 1 bulan ada kejelasan ya. Kalau kita evaluasi dari penerapan Cortex di era Kementerian Keuangan yang sebelumnya, inisiatifnya selalu baik ya, begitu, yang berkaitan dengan modernisasi sistem perpajakan. Tapi balik lagi, transisi ke dunia digital ternyata tidak semudah itu ya. Bahkan dari internal kementeriannya pun ini SDM-nya apakah betul-betul semuanya sudah melek dan transparansinya seperti apa. Jangan sampai justru yang tadinya diupayakan untuk menggencarkan malah jadi menghambat wajib pajak itu sendiri ya. Iya, karena memang yang waktu itu dikritisi adalah dana pengembangannya mencapai triliunan rupiah, tapi memang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Akhirnya pelaku usaha kesulitan untuk melakukan pembayaran pajak melalui Cortex tadi, sehingga kita harapkan memang Pak Purbaya ini benar-benar membenahi begitu ya, Cortex bisa lebih andal lagi agar kemudian tidak menyulitkan para wajib pajak ke depannya. Baik, kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan skema pembagian beban bunga atau burden sharing untuk mendukung program pemerintah kali ini berbeda dengan yang diberlakukan saat pandemi COVID-19 lantaran Bank Sentral tidak lagi diperkenankan membeli SBN di pasar primer. Ya, Peri mengungkapkan BI juga akan mengganti istilah burden sharing agar tidak membingungkan publik dan menegaskan bahwa skema kali ini berbeda dengan era COVID-19. Peri menjelaskan bahwa burden sharing saat pandemi diberlakukan karena mempertimbangkan situasi yang luar biasa. Saat itu defisit fiskal mencapai lebih dari 3% dari PDB dan pemerintah kesulitan untuk menjual SBN dengan suku bunga yang tinggi. Dengan situasi tersebut, melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka Bank Sentral saat itu diperkenankan untuk membeli SBN di pasar perdana selama 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, BI bisa membeli SBN dari pasar perdana. Ya, dan suku bunganya dulu sesuai, semakin untuk rakyat, pembagian bunganya terjaga akan besar ya. Dulu makanya Pak Ketua ada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sejumlah kebijakan relaksasi pajak daerah sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan serta keberpihakan ke masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan relaksasi pajak daerah ini diharapkan bisa berdampak signifikan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sejumlah kebijakan relaksasi pajak daerah sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan serta keberpihakan ke masyarakat dan dunia usaha. Relaksasi pajak daerah ini mencakup pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak kendaraan bermotor, bea balik nomor kendaraan bermotor, pajak barang dan jasa tertentu, kesenian dan hiburan, serta pajak reklame. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kebijakan relaksasi pajak daerah ini bisa berdampak signifikan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta. Saya telah menandatangani keputusan gubernur tentang
pengurangan dan pembebasan pajak daerah sebagai bentuk komitmen mendukung pemungutan pajak yang adil dan fair, dan sekaligus melihat perkembangan dunia usaha saat ini yang memang memerlukan insentif yang harus diberikan oleh pemerintah Jakarta. Kebijakan relaksasi pajak daerah Pemprov DKI Jakarta meliputi relaksasi BPHTB berupa pengurangan tarif sebesar 50%, pengurangan PBB P2 sampai dengan 100% untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta yang berbentuk yayasan. Pengurangan PBJT kesenian dan hiburan sebesar 50% untuk pertunjukan film di bioskop, pertunjukan seni budaya untuk edukasi, amal, dan sosial. Pembebasan pajak reklame untuk objek yang berada di dalam ruangan seperti di dalam kafe, restoran, dan ruko, serta pengurangan pajak kendaraan bermotor yang nilainya di bawah harga pasar. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pertama, pemirsa, usai menyampaikan pidato tegas di sidang umum PBB, Presiden Prabowo Subianto menghadiri penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Kanada. Dalam kesepakatan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership atau ICA-CEPA sepakat membuka peluang baru perdagangan dan diversifikasi ekonomi. Indonesia dan Kanada resmi menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Kanada atau Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership. Dengan disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Indonesia dan Kanada sepakat memperkuat kemitraan ekonomi menjadi tonggak transformasi yang mencerminkan tujuan bersama kedua negara untuk membuka peluang baru dalam perdagangan, diversifikasi ekonomi, investasi, inovasi, serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden Prabowo menegaskan perjanjian ini akan menjadi platform memperkuat hubungan dagang dan investasi, sekaligus mendorong kerjasama di sektor strategis, termasuk ketahanan pangan, mineral kritis, energi terbarukan, dan ekonomi digital. And today, the signing, I think, of the Indonesia-Canada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, is very, very important for us, very strategic economically, and politically, and so I'm very happy to be here for the signing of the CEPA, and I think this will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam joint statement menegaskan bahwa perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama dalam membuka perdagangan sesuai dengan aturan hukum dan menghormati kesepakatan dagang internasional. Mr. President, Canada shares your mission to build a stronger, more resilient economy at home and in Asia and around the world. And we stand with your commitment, and again I'm going to quote from your remarks yesterday, your commitment to a multilateral order where peace, prosperity, and progress are not the privilege of few, but the right of all. Thank you. Bilateral perdagangan Indonesia-Kanada ini dinilai penting untuk menjaga keterbukaan dan prediktabilitas perdagangan global, stabilitas ekonomi dunia, serta ketahanan rantai pasok. Untuk itu, kedua negara menegaskan pentingnya fasilitasi perdagangan bersama untuk komoditas pertanian utama, termasuk produk agri-food, guna memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan Indonesia dan perdagangan dua arah yang berkelanjutan. Dari Kanada, Tim Liputan, IDX Channel. Kesepakatan perjanjian perdagangan ekonomi komprehensif yang mencakup perdagangan bebas atau Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA akan memperluas akses perdagangan kedua negara. Untuk Indonesia, Kanada akan menghapus 90,5% impor produk Indonesia. Kesepakatan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA diteken saat pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di West Block, Ottawa. Penandatanganan ICA-CEPA ini dinilai secara ekonomi menjadi momentum bersejarah dalam hubungan kedua negara.
Terdapat 3 kesepakatan antara Indonesia dan Kanada, yakni mencakup bidang perdagangan melalui ICS-SEPA, pertahanan serta koneksi antar pelaku usaha. Kesepakatan ini melengkapi memorandum saling pengertian yang ditandatangani pada Agustus 2025 lalu, serta memperluas ruang kerjasama pertahanan kedua negara. Hal ini termasuk pelaksanaan dialog pertahanan reguler dan penguatan industri militer dalam jangka panjang. Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen akan menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia. Sementara, Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif. Selain dampak ekonomi, perjanjian ICS-SEPA ini juga menjamin transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta memperkuat kerjasama di bidang pemberdayaan UMKM, loka pasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan. Diprediksi dengan kesepakatan ICS-SEPA ini akan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga mencapai 11,8 miliar dolar Amerika pada tahun 2030 dengan tambahan pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12%. Selain itu, ICS-SEPA juga bisa memberikan peningkatan investasi sebesar 0,38%. Indonesia dan Kanada juga sepakat untuk bersama-sama membangun ekonomi yang lebih kuat baik di dalam negeri maupun tingkat global. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan tercapainya kesepakatan ekonomi dan perdagangan secara komprehensif antara Indonesia dan Kanada akan semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan global. Dalam pertemuan khusus antara Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada Meninder Sidhu, disepakati bahwa perjanjian perdagangan Indonesia-Kanada akan mencakup pemanfaatan komoditas unggulan kedua negara. Produk unggulan dari Indonesia yang banyak diminati di pasar Kanada antara lain produk alas kaki, tekstil, makanan olahan, dan komponen otomotif. Untuk itu Indonesia akan membuka akses pasar perdagangan selebar-lebarnya. Ditargetkan ekspor Indonesia ke Kanada bisa mencapai 11,8 miliar dolar Amerika atau setara 197,35 triliun rupiah. Hal ini akan membuat daya saing produk Indonesia di Kanada semakin kuat. Selain itu, investasi bilateral kedua negara akan semakin meningkat seiring berlakunya kesepakatan Perjanjian Perdagangan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICCPA yang telah dirundingkan sejak tahun 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.